Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Hakim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan aku kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua dan indah di channel Rifan Hakim. Oke guys, pada malam ini saya kedatangan tamu yang katanya ingin sharing juga tentang kisah-kisah mistisnya. Dia bernama Kang Raffi. Dulu jenggungi Kang Raffi. Oh iya, siap. Kang Raffi ini pernah mengalami kisah mistis ketika dia mau mendaki ke Mahameru. Sebelum Kang Raffi mengkisahkan tentang kisah mistisnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke. Sekedar pemberitahuan, Kang Raffi datang ke sini sudah sesuai protokol kesehatan, sudah cuci tangan, bahkan disuruh cuci kaki dulu sama saya. Cuci muka. Udah cuci muka juga sama, udah pokoknya disuruh cuci dulu. Setelah itu udah cuci tangan pakai hand sanitizer, dan dia juga datang ke sini memakai masker. Pokoknya insya Allah negatif ya. Tadi gosok gigi dulu. Oke, gosok gigi dulu. Oke, dan saya juga di sini ditemani dengan kopi yang amazing. Pokoknya ini dari Arabica ya. Pokoknya kayak yang senang boleh kamu datang ke ke angkringan Adeboy ya, boleh ya, datang aja ya ke angkringan Adeboy. Pokoknya di Tampi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers dulu. Cheers dulu. Okay. Kopi ya, padahal bukan apa-apa ya. Ada hashtag nggak? Oke, hashtagnya ntar ya. Oke. Aduh, amazing. Katanya kalau minum kopi ini tanpa ada suara itu kurang abdol. Oh ya, kurang abdol ya. Kurang abdol. Benar. Oke, saya di sini juga merokok gak apa-apa karena di sini emang dingin banget suasananya, dan ya gak apa-apa ya insya Allah. Karena video ini khusus dewasa. Kang Raffi, bagaimana sih kisah mula Kang Raffi gitu ya bisa muncak gitu, mau camp gitu ya. Okay. Atau awalnya kan mau muncak ya ke Mahameru. Itu gimana sih awal ceritanya? Bisa dipaparkan? Ceritanya waktu itu 2018 bulan, kalau nggak salah November kalau nggak salah. Soalnya udah lama, lumayan lah 2 tahun ya kan. Menjelang 3 tahun. 3 tahun kurang berapa bulan. Itu saya dia menetap sebentar di Pare, di Kediri. Oh, di Kediri. Ya, di Kediri. Oh, jadi kamu nge-camp ke Semeru itu bukan sama teman-teman dari Bandung? Bukan, malahan dari di luar pulau. Oh, dari luar ada pulau. Yang dari Riau, ada yang dari Aceh, ada yang dari Surabaya, beda-beda. Kalau boleh tahu ngapain kamu di sana? Di Kediri. Di sana saya ada les gitu lah. Oh, ya. Jadi emang study juga? Ya, study, tapi ya cuman bentar sih. Berapa bulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi ceritanya waktu itu saya rencana ke Semeru karena pengen liburan gitu ya, setelah mumet karena sudah belajar 3 bulan. Itu tuh akhir-akhir menjelang saya pulang ke Bandung. Jadi sebelum saya pulang ke Bandung, saya pingin ke Semeru karena mungkin dari sana ya jaraknya nggak terlalu jauh, walaupun mungkin ada dari Bandung ke Jakarta sekitar 3 jam 4 jaman lah. Oke, sih. Ke Malang itu ya? Iya, ke Malang. Berapa orang itu? Sana saya 5 orang. Semeru itu. Iya. Mohon maaf, ada perempuannya atau gimana? Ada 1 orang. Oh, 1 orang ada perempuannya. Mungkin nanti saya jelasin ya nanti. Oke, siap. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Sampai ke Malang ceritanya. Oke. Tapi sebelum itu saya ke sana memang dari sebelum pergi ke Pare itu saya niatan, wah saya mau sekalian belajar, sekalian nge-explore daerah sana juga gitu.
nggak hanya ke Semeru, kayak misalkan saya ke Ijen dulu juga, Ijen juga. cuman sekarang mau cerita tentang Semeru aja. Aduh, gak apa-apa ya. Jadi waktu itu saya punya orang, saya berlima. Boleh disebutkan namanya? Ya boleh. Oke. Inisial aja ya. Oke. Ada orang Surabaya satu orang. Oke, Surabaya. Dia Vicky, namanya Vicky. ya. Vicky. Terus orang Riau. Dia siapa ya? Lupa lagi. Oh, ya. Iya, maaf. 3 tahun kurang dia udah lupa lagi. Oh my god, itu amazing. Bentar. Pokoknya 5 orang aja 5 ya. orang. Pokoknya Vicky, Kang Raffi, yang perempuan siapa namanya? Novita. Vicky, Kang Raffi, Novita. Kalau Novita orang mana? Novita itu orang Aceh. Orang Aceh. Orang Aceh. Berarti dia berhijab atau pakai jilbab ya? Novita. 2 orang lagi siapa? Ada Kang satu leader. Satu lagi Wahyu. Oh, Wahyu. Yang orang itu Wahyu. Oh, Wahyu yang orang Riau. Orang Riau Wahyu. Kalau leader siapa namanya? Leader itu Kang siapa lupa lagi ya. Soalnya udah lost kontak sih sampai sekarang, udah nggak ini lagi. Yang Ya, namanya leader aja lah. leader aja ya. Leader Karena aja. lupa lagi ya. Oke, jadi namanya ada Kang Raffi, ada Novita, ada Wahyu dan Vicky. Yang satu lagi leader. Oke. Leader. Yang leader itu sama, asalnya sama kayak Vicky di Surabaya. Cuman kita karena kenal di Pare, akhirnya kita berniat untuk pergi ke Semeru. Pada waktu itu kita tidak mempunyai alat-alat, sehingga pada waktu itu kita nyewa mungkin saya bawa carrier sendiri. Cuman akhirnya karena ada orang Surabaya, dia akhirnya memutuskan untuk pinjam ke temannya. Tapi kalau misalkan ada juga yang sewa di Malang. Nah pada waktu itu ceritanya udah berangkat ya. Kita nginep di Batu Malang. Di sana kita break dulu, udah break mempersiapkan Viver buat muncak. Kita lanjut ke sana pakai motor Ke Ranupani. ya, Ranupani pakai motor. Oh, pakai motor. Iya, pakai motor. Amazing banget kan? Amazing banget. Nah, It's okay. setelah nyampe di Ranupani, kita dipermasalahkan dengan Simaksi. Kenapa gitu? Karena gini, rencananya kita berangkat ini 8 orang kalau nggak salah. Karena sebelum waktu itu, kalau misalkan kita pengen muncak ke Semeru, kita harus mempunyai izin dulu. Iya. Sebelum itu, dan izinnya juga online. Kan harus Ya. ada itu tuh, ada Perizinan surat bukti keterangan sehat. Ya ada juga, tapi yang paling penting adalah surat izin dari pemerintah, karena kan itu udah jadi apa namanya? Ya pokoknya udah Jadi terikat aturannya, sama, ya. udah jadi aturannya seperti itu. Dan aturannya minimal waktu itu sebelum muncak kita harus daftar dulu atau simaksi dulu 2 minggu sebelum muncak. Oke. Nah waktu itu kita daftar 8 orang, tapi yang berangkat cuma 5 orang. Oh, jadi itu yang dipermasalahkan. Iya, Jadi 3 orang lagi kemana gitu? Karena ada halangan, ada yang sakit, sampai ada yang kronis sakit karena iya waktu itu jadi nggak jadi muncak. Tapi pada akhirnya diloloskan kan? Nggak, sebelum itu ada masalah Masih lagi. ada masalah lagi? Ada masalah lagi. Yang jadi leader sebenarnya adalah orang yang sakit. Hah? Orang yang sakit itu sebenarnya mau jadi leader. Oh. Cuman karena dia jadi leader, dia nggak ikut, otomatis kan kita nggak bisa ikut, atau kita nggak bakal jadi muncak kalau misalkan nggak ada leader. Tapi akhirnya diganti sama leader itu, pengganti. Nah kita nyari KTP orang yang sakit itu, pokoknya permasalahannya gitulah. Soalnya kan beda muka, kesehatannya juga beda, tingginya beda. Tapi di sana alhamdulillah banget, kita
ada konsekuensi dari pihak sana, akhirnya bisa Bisa diluluskan. Berlima ya berarti ya. lima. Oke, start di Ranupani itu jam berapa kalau boleh tahu? Di sana saya pagi jam 9 Jam 9 pagi itu mulai start ya. mulai start, dan mungkin kisar estimasi 5 jam kita nyampe di Ranukumbolo. Oke, 5 jam kemudian di perjalanan dari Ranupani ke Ranukumbolo apakah ada hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia atau gimana? Pada waktu itu Kan pagi kan ya, saya dengar suara-suara sih bang, hanya suara-suara saja. suara-suara Seperti saja. suara apa? Ada yang menangis, tapi mungkin yang lain atau pendaki teman saya nggak tahu sih apakah dia mendengar atau tidak, tapi yang saya rasa banyak banget suara-suara aneh, walaupun itu masih pagi ya, jam 9 jam 10 kayak gitu. Itu aneh banget lah, masa pagi tapi ada yang suara kayak gitu. Nah mungkin itu karena kalau bahasa Sunda mah alem Mang. Alum. Alum. Oke, jadi lagi Ya. mendung berarti ya. Lagi mendung, mungkin lagi mendung karena di sana kita ini kehujanan juga sih. Oh, Kehujanan di trek. di trek. Itu udah nyampe Ranukumbolo atau belum? Belum. Oh, belum nyampe Ranukumbolo udah Kehujanan. ya dong. Suasana juga jadi lebih mencekam kayak gitu. Iya, lumayan. Oke. Nah, di sana itu ada jembatan sebelum Ranukumbolo, ada jembatan ya. kan? Namanya apa ya? Saya lupa lagi sih. Di sana saya foto-foto, cuma di sana saya melihat suatu sosok yang melihat dari jauh. Sosok seperti apa bisa digambarkan? Sosoknya hitam, jadi hitam, cuman kayak melihat dari di balik pohon apa ya? Apa mungkin itu seperti Ya, pokoknya- lutung atau Hah? binatang atau emang Enggak, bukan? lebih ke kayak Makhluk manusia, makhluk halus gitu, makhluk halus yang pokoknya saya lihat hitam, nggak ada mukanya. Soalnya mungkin lagi mendung juga, saya kurang tahu apakah itu manusia ataupun makhluk halus, karena lumayan jaraknya ada 5 meter lah. Dekat dong kalau 5 meter ya. Ya, kalau di sana Tapi dia tuh seolah-olah bersembunyi atau ngumpet Iya. di balik pepohonan. Oh no. di sana saya mulai merinding, Oke. dan Itu belum nyampe ya, Belum belum nyampe ke nyampe. Ranukumbolo ya. ya walaupun trek sebenarnya itu tuh enak banget kalau misalkan kita bandingkan dengan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, karena gunung-gunung yang ada di Jawa Barat itu kan curam, langsung tidak ada berhentinya. Tapi kalau misalkan di Semeru itu Di Ranupani ke Ranukumbolo. ya dia enak, jalannya naik, ada landai, turun gitu, jadi nggak memberatkan kita juga sebenarnya. Nah, 5 jam kemudian atau 5 jam jam kemudian 2 udah mendirikan nyampe. tenda. Hujan nggak di Ranukumbolo? Udah reda, cuman masih apa Gerimis. rintik-rintik hujan, si gerimis. Akhirnya di sana kita mendirikan tenda dan tidak ada kejadian apa-apa. Kita menikmati suasana karena ya kita dari berbagai daerah, kita saling-saling juga, di Bandung bagaimana, di Aceh bagaimana gitu lah. Sampai saatnya tidur. Sampai tidur Di sana menjelang tidur gak ada sesuatu yang aneh-aneh. nggak ada Oke. aman kalau di Sampai sana. kamu bangun pun atau ketika lagi tidur mungkin kamu merasakan sesuatu yang aneh. Di sana nggak ada, cuman paling kayak suara binatang aja ya, dan tenda-tenda yang lain saling ngobrol. Jadi saya menganggap itu biasa aja gitu. Setelah itu saya paginya kita makan biasa, langsung siangnya kita prepare sekitar jam 8:30-9 kita prepare melanjutkan ke Kalimati. Ya di sana kita biasa-biasa aja, dan cuaca alhamdulillah mendukung. Setelah hujan malam itu, Oh, malam itu hujan. ya Di hujan Ranukumbolo hujan. hujan lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya mau cerita bahwasannya di Ranukumbolo ini pemandangannya itu indah banget sih. Yes, wise. Amazing banget ya.
Mungkin Bapak sudah merasakan. Alhamdulillah, it's very very amazing and I love it. Kangen. Lanjut, di sana saya melanjutkan ketanyakan cinta. Oke. Dengan cinta mungkin Yap. yang Yang sudah pernah ke Semeru pasti kamu tahu ya. tahu. Ada mitos ya kan gak boleh ngeliat ke belakang. Tapi di sana saya karena banyak apa ya? Banyak tapi jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Gue bodo amat untuk lihat ke belakang karena menurut gue ya suatu mitos, tergantung kitanya apakah itu nyata atau tidak. Yang lain malahan tidak mau lihat ke belakang karena takutnya tidak mendapatkan jodoh. Ya gitu ya kan. Oke. Tapi ya sudahlah, lanjut, kita melanjutkan ke Sabana yang waktu itu Sabana yang pas turun itu ya namanya apa sih? Are-are Ombo. Hah? Apa are-are Ombo? Bukan. Pokoknya setelah tanyakan cinta di sana ada gitu. Ada kan? Apalagi namanya? Ya, saya lupa lagi namanya. Karena bahasa Jawa. Ya. Di sana aman-aman saja. Di sana aman-aman. Ketika kamu mendaki setelah jembatan cinta, apakah ada gak pendaki-pendaki yang lain yang sama-sama ingin menuju ke Kalimati? Ada. Oh, ada juga. Jadi banyak rombongan yang lain juga. Pada waktu itu ada 600 pendaki. Wow. Lumayan. Iya emang Padat banget. favorit banget sih Mahameru. Apalagi mungkin sekarang dikurangi ya. Apa nih? Oke, it's okay. Next. Next ya. Perjalanannya emang agak apa yang Novi ya? Novi apakah gak ketika di perjalanan apakah gak rehe atau gak ini aduh aku lelah nih, aku keram atau Sebelum baik-baik itu saja? dia tidak mencerita apapun. Oke. Kita enjoy aja karena saya udahlah, kenapa sih ngomongnya kayak gitu-gitu. Kita enjoy aja karena di sana saya niatan untuk refreshing, berlibur. Nah, lanjut sana di pos selanjutnya saya lupa posnya. Di sana dia baru bercerita si Novita ini. Saya nanya, kamu bawa sopek nggak gitu? Takutnya kan ada apa-apa. Dan di sana saya menanyakan itu karena sebelumnya saya melihat yang kayak gitu. Oke, jadi mempertanyakan tentang pembalut berarti ya. Dan jawaban Novi? Bawa. Oke sih. Saya aman. Lanjut Kalimati. Di Kalimati itu banyak pohon yang diikat sama apa ya? Kain putih. Ya mungkin itu adat di sana, daerah sana. Tapi di sana saya merasakan hal-hal yang goib. Oke. Jadi katanya emang disakralkan oleh masyarakat setempat. Karena ya berpenghuni katanya. Ya. Tapi di sana, dan yang kamu rasakan apa? Di sana saya merinding banget, Pak. Merinding seperti gimana? Apakah kamu hanya merasakan saja atau kamu juga merasakan sambil melihat atau mencium aroma-aroma yang aneh? Di sana saya mencium aroma bunga dan ya saya merasakan kehadiran mereka. Jadi ketika kamu lagi di trek, kamu merasa ada yang mengawasinya begitu? Saya serasa diawasi banget sih waktu itu. Dan saya baca doa. Tidak melihat sekeliling karena saya merasa tidak nyaman aja, Pak, waktu itu. Mungkin yang lain merasakan juga waktu tapi itu karena sama-sama diam-diam saja gitu. Sampai diam-diam aja. Kita enjoy aja sambil ini. Setelah Kalimati kita di sana ada lahan yang luas. Nah, di sana saya ngecamp. Saya mendirikan tenda seperti biasa. Di sana saya nyampe sore banget, sekitar maghriban. Biasa mendirikan tenda. Terus, nah waktu itu persediaan air kita ini habis, sehingga saya dan teman saya
Vicky dan Wahyu ini mencari air Oke. ke Mata air. mata air, ya ke mata air yang jaraknya lumayan jauh banget sih, ada sekitar 1 kilo mungkin. Dan setelah saya sampai di mata air itu, ternyata mata airnya kering banget, kering tapi mungkin ya ada air, cuman dikit lah gitu. Waduh. Nah sebelum itu saya melihat jejak kaki harimau. Astagfirullah. Sorry, udah kaki harimau. Dan Dan di sana saya kaget, takutnya Jam berapa sih itu, jam berapa? di sana sore banget, sekitaran ya menjelang maghrib, setengah 6, jam 5 lah. Padahal kan emang gak boleh sih kalau sore-sore itu ke mata air itu, karena emang waktunya para binatang katanya. Tapi ya it's okay, lanjut lagi. Ya, nah di sana setelah nyampe kita bertiga kalau nggak salah. Nah di sana pas nyampe kita bertemu sama pendaki lain yang ngambil air juga, dan kita saling bergantian untuk nandean. Bahasa Indonesia apa sih nandean gitu? Oh jadi kamu apa tuh ya di apa tuh ditungguin sambil ketika air itu menetes ke sebuah wadah. Ya gantian, ya mungkin cukup lama juga di sana. Saya merasakan hal-hal yang Berarti pas nyampe tendanya lagi berarti udah malam berarti. udah malam. Di sana saya merasakan aura-aura yang negatif. Saya melihat sosok yang hitam lagi waktu itu. Di mana itu? Atau di matanya atau ketika pas mau? Di mata airnya itu bukan kayak danau atau apa, enggak. Itu lebih kayak ke curug, Air terjun. cuman yang kecil, jadi curug. Oke. Air Jadi kecil. mini of the waterfall. Ya, ini ya. Di sana saya melihat sosok yang hitam lagi yang berada di sebelah kanan atas. Saya nggak tahu apakah itu sosok yang sama kayak yang saya temui di trek sebelumnya atau kau beda. Tapi yang saya rasakan, sosok itu sama banget, tingginya sama. Mungkin saya tidak bisa menebak berapa tingginya, tapi di atas saya, tingginya tinggi banget. Dia nengok lagi sekitar 3 detikan lah pak. Ya, saya nggak ngitung, cuman lumayan lah 3 detik kan, 1, 2, 3 gitu. Dan saya ketika nandean itu, saya melihat ke atas, wah, apa nih? Saya melihat mata air lagi sambil nunggu air itu penuh. Pas lihat lagi, dia udah nggak ada, hilang. Jadi ada 2 kekhawatiran waktu itu. Saya melihat jejak kaki harimau, saya takut diterkam, dan yang kedua, saya takutnya ada makhluk goib yang menyesatkan kami. Takutnya kita nggak bisa balik ke perkemahan atau tempat camp itu. Soalnya lumayan jauh. Kita melewati, bentar ya. Saya ini merinding. Ngopi dulu. Kopi dulu ya. Oke. Banyak. Apakah Kang Raffi itu sampai gak ke tempat perkemahannya lagi di Kalimantan? Pokoknya nantikan malam Jumat yang akan datang. Oke, bersambung ya Kang. So thank you so much. Jika kalian mau berbagi sharing lagi, berbagi lagi seperti Kang Raffi atau siapapun juga, kalian jangan suka-suka untuk menghubungi ke Instagram saya. Punya Instagramnya gak Kang? Ada. Apa? Nanti aja di sini. Oke, so thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.